Jam 4 pagi, embun masih bergelayut di dedaunan. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, terdengar suara perempuan setengah baya yang sibuk di dapur. Namanya Bu Marni, janda dua anak yang ditinggal wafat suaminya 5 tahun silam. Bu Marni tidak pernah mengira hidupnya akan berubah drastis. Suaminya, Pak Haris, meninggal mendadak karena serangan jantung saat sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaan sebagai sopir truk antar kota. Sejak itu, ia mengambil alih segalanya, peran sebagai ibu sekaligus ayah, pencari nafkah, pendidik, dan pelindung. Tangannya lincah meracik bumbu untuk nasi uduk yang akan ia jual di sekolah-sekolah sekitar. Anaknya yang sulung, Rani, duduk bangku SMA kelas 3, sementara adiknya, Dani, baru duduk di kelas 6 SD. "Bu, nanti aku bantu antar dagangan ya," ucap Rani sambil menyeduh teh. Bu Marni hanya tersenyum sambil menyeka keringat di dahinya. "Nggak usah, nak, kamu fokus belajar. Ujianmu bentar lagi, kan?" "Tapi Bu capek, aku juga ingin bantu." Bu Marni menatap anaknya dengan mata penuh cinta. "Capek ibu itu dibayar lunas tiap lihat kalian sehat dan sekolah. Biar ibu saja." Pukul 3, Bu Marni sudah bangun, menanak nasi, menggoreng bihun, menyambal, dan membungkus dagangan. Jam 5, ia sudah berjalan kaki menyusuri jalanan kampung, menuju sekolah-sekolah dasar dan SMP di sekitarnya. Siang harinya, ia mengambil cucian dari tetangga-tetangga yang mempercayakan bajunya padanya. Sore ia mencuci, malam ia menjahit baju-baju sobek untuk upah belasan ribu rupiah. Anaknya, Rani, tumbuh menjadi gadis yang cepat dewasa. Diam-diam, ia sering menahan lapar agar ibunya bisa makan lebih banyak. Ia juga kadang membantu ibu membungkus nasi di malam hari. Namun, di tengah semua itu, Bu Marni juga harus berhadapan dengan cibiran, kasihan, Marni. Suaminya nggak ninggalin apa-apa, cuma utang, bisik seorang tetangga, anaknya paling juga putus sekolah. Mana mampu biayai 2 anak, tambah yang lain. Bu Marni hanya menunduk dan menjawab dalam hati, biar waktu yang bicara. Hari-hari Bu Marni tak pernah berubah. Pagi ia keliling menjajakan nasi uduk, siang ia mencuci baju tetangga, dan malam ia menjahit baju pesanan. Kadang dalam semalam, hanya 2 jam ia tidur. Tapi ia tak pernah mengeluh. Dalam diamnya, hanya satu doa, yang terus ia panjatkan, agar kedua anaknya sukses dan tidak menjalani hidup sekeras dirinya. Suatu hari, tubuhnya menggigil. Namun dagangan tetap ia pikul. Hujan turun deras. Tak ada payung, hanya kantong kresek yang membungkus nasi-nasinya. Salah satu guru di sekolah Rani menghampirinya. "Bu Marni, istirahatlah. Ibu kelihatan sakit." "Tapi anak-anak saya belum makan, Bu Guru. Kalau saya berhenti, siapa yang akan ganti?" Bu Guru menunduk haru. "Ibu luar biasa. Semoga perjuangan ini tidak sia-sia." Tahun berganti, Rani diterima di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa. Ia hampir tak percaya. Saat membuka amplop pengumuman itu, ia menangis dalam pelukan ibunya. Rani lulus SMA dengan nilai terbaik dan diterima di Universitas Negeri dengan beasiswa penuh. "Bu, aku lulus. Aku kuliah gratis." Bu Marni hanya tersenyum sambil menahan tangis. Tangannya yang kasar membelai rambut putrinya. "Alhamdulillah, doa ibu terkabul. Aku dulu pernah takut nggak bisa kasih apa-apa ke kalian," katanya pelan. Rani memeluknya. "Tapi ibu sudah kasih kami segalanya, lebih dari cukup." Dani menyodorkan sebuah lukisan. Di sana tergambar wanita tua yang memikul gerobak, dengan 2 anak kecil berjalan di belakangnya. Di langit lukisan itu, ada tulisan kecil, "Langit itu luas, tapi semangat ibu lebih luas lagi." Tapi masalah tak berhenti di sana. Dani sakit. Biaya rumah sakit membuat Bu Marni harus menjual satu-satunya perhiasan peninggalan suaminya, cincin kawin mereka. "Ini kenangan terakhir dari ayah kalian," ujarnya lirih saat menjual cincin itu. "Tapi demi anak-anaknya,
Kenangan itu pun rela ia lepaskan. 5 tahun kemudian, Rani telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah kantor kementerian. Dani juga masuk SMA unggulan. Hari itu, Rani membawa ibunya ke sebuah rumah baru kecil namun layak. "Ini rumah kita, Bu." Dari hasil kerja Rani, Bu Marni menatap rumah itu. Tangannya gemetar. Ia menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. "Aku cuma ibu tukang nasi uduk." Tapi Allah tidak tidur. Rani memeluk ibunya erat. "Ibu bukan cuma tukang nasi uduk. Ibu adalah pelindung kami, pahlawan kami." Langit sore itu berwarna oranye keemasan. Di ujung senja, Bu Marni duduk di teras rumah barunya, memandang anak-anaknya dengan mata yang damai. Perjuangan memang menyakitkan, tapi saat buahnya matang, manisnya tak tergantikan. Bu Marni tak pernah ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin anak-anaknya bahagia. Tapi tanpa ia sadari, perjuangannya telah membentuk langit baru bagi generasi setelahnya.